Hai hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan membahas pembahasan soal SIMAK UI untuk pelajaran kimia part yang pertama. Jadi nanti akan saya bagi menjadi 2 part. Langsung saja ke soal yang pertama, soal nomor 46. Diketahui entalpi reaksi berikut ini ada 3 persamaan reaksi dengan nilai masing-masing entalpi. Pembakaran ZNS di udara mengikuti persamaan berikut. Persamaannya belum setara, artinya nanti kita harus menyetarakan dulu persamaan yang ada di soal ini. Pertanyaannya, entalpi atau delta H0 reaksi pembakaran ZNS adalah berapa? Oke, kita setarakan terlebih dahulu. Zn di sebelah kiri 1, di sebelah kanan sudah 1. S di sebelah kiri 1, di sebelah kanan juga 1. O di sebelah kiri ada 2. Di sebelah kanan ada 1 tambah 2, berarti 3. Nah, kita harus merubah O2 ini agar jumlahnya menjadi 3. Berarti kita akan kalikan dia dengan 3 per 2. Atau kalau saya tulis menjadi seperti ini, ZNS ditambah 3 per 2 O2 menjadi ZNO plus SO2. Oke, bagaimana cara mencari entalpi? Jadi, reaksi yang sudah kita setarakan tadi, ini adalah acuan yang akan kita gunakan untuk mengubah 3 reaksi yang ada di data. Jadi, kita akan mulai dari reaksi pertama ini dulu. Bagaimana caranya? Kita harus mencari acuan. Jadi, kita cari senyawa atau zat yang di data 1 sini ada, kemudian di yang diketahui juga ada. Nah, di sini kan ada ZNS, di sini juga ada ZNS. Nah, ZNS di data itu berada di sebelah kanan dengan koefisien 1. Sedangkan ZNS yang diminta itu harus berada di sebelah kiri, jumlahnya kebetulan juga 1. Berarti reaksi pertama ini agar dari kanan menjadi berada di posisi kiri panah, kita harus balik. Kalau dibalik berarti reaksinya menjadi ZNS menjadi Zn plus S dengan delta H-nya nanti kita balik tanda. Tadinya di sini negatif menjadi positif 202,9. Kemudian reaksi 2 kita juga harus mencari acuannya. Di sini ada ZNO di sebelah kanan panah dengan koefisien 2. Di reaksi yang diminta ZNO juga sudah berada di kanan tapi koefisiennya 1. Berarti dari 2 agar menjadi 1, reaksi 2 ini harus kita bagi 2. Semua harus kita bagi 2 berarti menjadi Zn ditambah setengah O2 menjadi ZNO. Delta H-nya juga kita bagi 2 menjadi negatif 348,0. Kemudian reaksi yang ketiga, oke, kita akan cari acuannya. Ada SO2 di sebelah kanan, jumlahnya 1, koefisiennya di sini 1. Di sini SO2 juga sudah berada di kanan, koefisiennya 1. Berarti karena sudah cocok, tidak perlu kita rubah, artinya tetap saja kita tinggal salin. Nah, kita akan totalkan nih. Siapa yang bisa dicoret-coret? Oke. Zn ada di sisi kanan dan kiri berarti hilang. Kemudian S ada di kiri, ada di kanan. Oke, berarti tinggal ZNS ditambah ini ada setengah O2 ditambah 1 O2 berarti menjadi 3 per 2 O2 menjadi ZNO dan SO2. Delta H-nya tinggal kita totalkan, hasil akhirnya adalah negatif 441,2. Sehingga nomor 46 jawabannya adalah pilihan yang C, negatif 441,2 kJ per mol. Kita ke soal nomor 47. Pada elektrolisis, lelehan MgCl2 dengan ArMg24 digunakan arus listrik sebesar 1,5 ampere, di mana 1 Faraday itu nilainya adalah 96.500 coulomb per mol selama 9,65 jam. Pertanyaannya, massa magnesium yang dihasilkan adalah berapa? Oke, untuk mengerjakan soal elektrolisis, kita harus tahu kapan menggunakan hukum Faraday 1, kapan kita menggunakan hukum Faraday 2. Di soal ini, karena di sini hanya ada satu senyawa, yaitu MgCl2, berarti kita akan menggunakan hukum Faraday 1. Di mana karena arus listriknya dalam satuan ampere, rumus yang kita gunakan adalah massa Mg atau GMG sama dengan I kali T per 96500 kali AR per N.
I di sini adalah kuat arusnya 1,5 ampere. T adalah waktu, tapi nanti kita harus jadikan jam ini menjadi detik. AR yang kita gunakan adalah AR dari massa yang ditanyakan, dalam hal ini adalah mg. N di sini adalah bilox atau muatan dari mg itu sendiri. Nah, bagaimana cara mencari muatannya? Kita tidak usah mereaksikan karena akan menghabiskan waktu. Ingat-ingat saja dalam penentuan bilox, di sini kan ada Cl. Cl itu masuk dalam golongan 7A yang biloxnya selalu negatif 1. Karena ada 2, berarti kita kali 2 menjadi negatif 2. Sehingga Mg-nya adalah positif 2. Sehingga nanti N yang kita gunakan adalah plus 2. Oke, kita masukkan angkanya. 1,5 dikali 9,65 dikali ini 3600 kan, karena 1 jam itu 3600 detik per 96500 dikali AR-nya adalah 24, N-nya tadi adalah 2. Oke, berarti hasilnya adalah 0,54 kali 12, 6,48 gram, sehingga nomor 47 jawabannya adalah pilihan yang D. Lanjut ke soal nomor 48. Diketahui reaksi H2 ditambah I2 menjadi 2HI memiliki persamaan laju V sama dengan K dikali H2 dikali I2. Jika konsentrasi awal reaksi H2 dan I2 masing-masing adalah 2 molar dan 1,5 molar, dan laju awalnya adalah 4 molar per second, berapa laju ketika 50% H2O bereaksi? Nah, di sini tadi kan ada persamaan laju V sama dengan K dikali H2 dikali I2. Nilai V-nya kan sudah ada, V adalah laju yaitu 4. Nilai konsentrasi H2 sudah ada, ini 2. Konsentrasi I2 juga sudah ada 1,5 molar. Artinya yang belum ada datanya adalah K. Untuk bisa mencari laju ketika 50% H2 bereaksi, kita harus tahu nilai K-nya terlebih dahulu. Berarti kita tinggal masukkan datanya. 4 sama dengan K dikali 2 dikali 1,5, sehingga 4 sama dengan K kali 3, K adalah 4/3. Nah, nanti nilai K di sini akan kita gunakan untuk mencari nilai laju ketika 50% H2 bereaksi. Nah, kita akan reaksikan terlebih dahulu untuk mengetahui berapa nilai dari H2 yang telah bereaksi. Jadi ada H2 ditambah I2 menjadi 2HE. Mula-mula tadi molaritasnya adalah 2 untuk H2 dan 1,5 untuk I2. Nah, tadi ada keterangan 50% H2 bereaksi. Nah, 50% berarti kan 50/100 dikali molaritas mula-mula yaitu 2, berarti 50% dari 2 adalah 1. Sehingga yang bereaksi dari H2 adalah 1. 1 di sini untuk koefisien 1. Berarti I2 karena koefisiennya juga 1, nilainya juga 1. HI karena koefisiennya 2 berarti 2. Kita tinggal hitung. Yang ini 2 dikurangi 1, 1, 1,5 dikurangi 1, 1, tidak ada, 0 ditambah 2 berarti 2. Kita tinggal masukkan ke persamaan V sama dengan K dikali H2 dikali I2. Berarti K-nya tadi sudah ada ya, 4/3 masuk ke sini. Jadi 4/3 dikali, yang kita gunakan adalah posisi S-nya. Oke, 1, I2-nya adalah 0,5, berarti 4/3 dikali setengah itu adalah 2/3. Karena di sini hasilnya adalah desimal, 2/3 itu sama saja 0,67. Nomor 48 jawabannya adalah B. Lanjut ke soal nomor 49. Kevlar merupakan polimer yang bersifat tahan panas dan serat sintesis yang kuat. Rumus struktur Kevlar adalah sebagai berikut. Ini adalah polimer dari Kevlar. Pertanyaannya, monomer penyusun Kevlar adalah yang mana? Oke, kita tahu bahwa polimer itu adalah gabungan dari monomer. Nah, di sini kalau kita lihat dari polimer, rumus polimer yang ada, ini kan
otomatis nanti akan ada 2 monomer. Kenapa? Karena strukturnya itu berbeda. Nah, di sini tidak simetris strukturnya. Artinya nanti akan ada 2 monomer. Sehingga pilihan jawaban yang hanya ada satu jenis monomer itu jelas salah. Pilihan A karena hanya ada satu monomer salah, B salah, C salah. Nah, kita tinggal menentukan antara pilihan D dan pilihan E. Nah, kita harus tahu perpotongan dari polimer di sini itu yang mana. Kita lihat ujungnya saja. Ujung sebelah kiri ada NH, ujung sebelah kanan ada CO. Berarti nanti terletak di sini pemotongannya, di tengah-tengah sini. Nah, dengan kata lain, nanti monomernya yang satu itu di ujungnya harus mengandung NH, yang ujung satunya harus mengandung CO. Nah, kita lihat. Ini kan H2N dari sebelah kiri tadi ya. Di sini ada NH, oke, cocok. Kemudian ini CO dari yang sebelah kanan tadi. Nah, di sisi satunya harus ada CO juga. Oke, di sini ada CO juga. Kita simpan dulu. Pilihan E. Nah, di sini hanya ada H, padahal tadi adanya NH, berarti salah. Nah, untuk sisi satunya di sini ada CO. Oke. Berarti untuk nomor 49, jawaban yang tepat adalah pilihan yang D. Nomor 50, diketahui nomor atom unsur Na, Mg, dan Al masing-masing adalah 11, 12, dan 13. Pertanyaannya, urutan jari-jari kation yang tepat adalah yang mana? Oke, kita perlu tahu konsep saja, tidak usah bingung. Karena kalau kation kan nanti ketika mengion, otomatis nanti akan memiliki elektron valensi, kalau tidak oktet ya duplet. Oke, di sini ada nomor atom, tidak usah dihiraukan, pegang konsep saja, konsep dalam jari-jari. Untuk kation nanti misal ada unsur A, itu nanti jari-jarinya akan lebih besar daripada A+, lebih besar daripada A2+. Tapi kalau anion, ion negatif, berarti nanti unsur A, atom A, itu akan lebih kecil daripada amin, jari-jarinya akan lebih kecil dari A2-, sehingga jelas di sini kan pilihan jawabannya Na bermuatan positif semua, Mg2+, Al3+, berarti kan dia kation. Kation itu semakin besar muatan positifnya, berarti kan nanti dia semakin kecil. Berarti ini sudah sesuai urutan karena kita mengikuti konsep kation. Sehingga jelas Na+ lebih besar daripada Mg2+, lebih besar daripada Al3+ untuk urutan jari-jari kationnya. Sehingga nomor 50, pilihan yang tepat adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 51, dari 5 buah senyawa berikut yang memiliki kepolaran terbesar. Saya salin dulu. Nah, untuk menentukan kepolaran paling besar, tidak usah menggambar struktur Lewis karena akan menghabiskan waktu. Kita cukup menentukan golongan dari atom pusatnya. Di sini kan ada BeF2. Nah, karena tidak ada bantuan nomor atom di soal, tapi biasanya di petunjuk ada, tapi akan lebih bagus lagi kalau kita sudah hafal golongan dari unsur dari golongan utama, golongan A. Oke, di sini ada BeF2, atom pusatnya adalah Be. Kita tahu bahwa Be itu adalah golongan 2A. Berarti nanti jumlah elektron valensinya adalah 2. 2 di sini akan berikatan dengan F yang jumlahnya 2. Karena antara elektron valensi dengan jumlah atom yang akan diikat itu sama, otomatis nanti dia tidak akan memiliki pasangan elektron bebas. Atau jelas dia suatu nonpolar. Kemudian BF3, atom pusatnya adalah B. B itu adalah golongan 3A. Nah, di sini golongannya 3. F yang diikat juga 3, berarti kan sesuai. Berarti dia jelas nonpolar. CF4, atom pusatnya adalah C. C adalah golongan 4A. Di sini golongan 4A, saya ikat dengan F yang jumlahnya juga sama-sama 4, berarti cocok. Berarti nonpolar juga. NF3, atom pusatnya adalah N. N itu adalah golongan 5A, berikatan dengan F yang jumlah yang diikat F-nya hanya 3. Berarti kan nanti ada sisa ya, otomatis kan nanti ada pasangan elektron bebasnya di atom pusat, berarti dia jelas polar.
Sedangkan F2, jadi kalau ada atom diikuti indeks atau angka, dia adalah suatu molekul bebas. Molekul bebas itu jelas nonpolar. Sehingga yang memiliki kepolan terbesar, satu-satunya yang polar adalah NF3. Sehingga nomor 51 jawabannya adalah pilihan yang D. Lanjut ke nomor 52, jika 200 ml PbNO3 2 kali 0,1 molar direaksikan dengan 300 ml Ki 0,12 molar, konsentrasi dari sisa reaktan setelah reaksi berlangsung masing-masing adalah berapa? Oke, kita tentukan reaksinya dulu, ada PbNO3 ya nanti. Oke, ini ya PbNO3 2 kali ditambah Ki menjadi PbI2 ditambah KNO3. Ingat, kalau kita menentukan sisa reaktan, berarti kita nanti harus mereaksikan. Dengan kata lain, harus mencari mol terlebih dahulu. Kata kunci dari soal stoikiometri adalah nilai mol. Kalau belum ada nilai molnya, kita cari molnya terlebih dahulu. Mol PbNO3 2 kali. Karena di sini ada molaritas dan volume, berarti rumusnya M kali V. M-nya 0,1, volumenya 200. 0,1 kali 200 adalah 20 milimol. Sedangkan Ki 0,12 molar dikali 300, hasilnya adalah 36 milimol. Kita akan setarakan dulu. Tadi di sini Pb di sebelah kiri 1, di sebelah kanan 1. N di sebelah kiri ada 2 ya. Ini di sebelah kanan baru 1, berarti nanti kita kalikan dengan 2 di sini. I di sebelah kiri 1, di sebelah kanan 2, berarti kita samakan, dia menjadi 2. K-nya di sebelah kiri 2, berarti di sebelah kanan juga 2. Nah, itu sudah setara. Kita akan MRS. Mula-mula mol PbNO3 2 kali adalah 20, Ki adalah 36. Oke, nah di sini yang akan habis adalah Ki. Kenapa bisa? Di sini kan yang akan habis bereaksi itu ketika masing-masing mol dibagi koefisien nilainya kecil. Untuk PbNO3 2 kali ada 20, koefisien 1, kalau saya bagi ya tetap 20. Sedangkan 36, kalau saya bagi koefisien 2, hasilnya adalah 18. Karena yang lebih kecil adalah yang Ki, berarti dia akan habis. Agar habis, berarti ini nilainya sama dengan nilai mula-mula, yaitu 36. 36 ini untuk koefisien 2, berarti koefisien 1 adalah 18 untuk PbNO3. Nah, kita akan totalkan. Nah, berarti 20 dikurangi 18 adalah 2 untuk PbNO3 2 kali, untuk Ki akan habis. Yang ini tidak akan saya hitung untuk produknya, kenapa? Karena yang ditanyakan hanya reaktan. Sehingga ada sisa dari PbNO3 2 kali, tapi yang diminta adalah nilai molaritasnya. Molaritas itu rumusnya mol dibagi volume total. Molnya tadi sisanya adalah 2 milimol. Volume totalnya 200 ditambah 300 yaitu 500. 2 dibagi 500 hasilnya adalah 0,04 molar. Sehingga nomor 52 jawabannya adalah pilihan yang D. Oke, cukup sekian untuk pembahasan dari soal kimia SIMAK UI tahun 2019 part yang pertama. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Cukup sekian, see you.